Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada video ini kita akan membahas materi tentang Kingdom Animalia atau hewan, materi kelas 10 semester 2. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas sampai filum Mollusca. Selanjutnya kita akan membahas filum Arthropoda. Filum Arthropoda. Ciri khas dari filum ini adalah memiliki kaki dan tubuh beruas-ruas atau berbuku-buku. Sementara ciri umum dari filum ini yang pertama bersifat eumetazoa. Artinya, kelompok Arthropoda ini merupakan kelompok hewan yang sudah memiliki jaringan tubuh. Yang kedua bersifat simetri bilateral. Yang ketiga bersifat triploblastik selomata. Artinya, kelompok Arthropoda ini memiliki 3 rongga tubuh yang sejati. Selanjutnya, tubuh dari Arthropoda ini dilindungi oleh yang namanya exoskeleton atau rangka luar, yang terbuat dari bahan kitin. Karena tubuh Arthropoda ini lunak sehingga dia harus dilindungi oleh exoskeleton. Nah, pada bagian tubuhnya itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama itu adalah kaput. Kaput ini adalah bagian kepala. Yang kedua toraks. Toraks ini adalah bagian dada. Dan yang ketiga itu adalah abdomen. Abdomen ini adalah bagian perut. Nah, kelompok Arthropoda ini bisa melakukan yang namanya molting. Apa itu molting? Molting adalah proses pelepasan dari exoskeleton atau rangka luar. Selanjutnya kita akan membahas klasifikasi atau pengelompokan dari Arthropoda. Secara umum, Arthropoda ini dikelompokkan menjadi 4 subfilum. Yang pertama adalah Selicerata, yang kedua adalah Myriapoda, yang ketiga adalah Crustacea, yang keempat adalah Hexapoda. Pertama kita akan membahas Selicerata. Nah, ciri khas dari kelompok ini adalah bagian tubuhnya terdiri atas cephalothoraks, artinya cephal ini adalah bagian kepala, toraks adalah dada, berarti bagian kepala dan dadanya menyatu. Dan memiliki abdomen. Abdomen ini adalah bagian perut. Kemudian, kelompok Selicerata ini tidak memiliki antena dan memiliki beberapa pasang mata tunggal yang kita kenal dengan istilah oceli. Yang terpenting di sini bahwasannya pada bagian mulut kelompok Selicerata ini terdapat yang namanya kalisera. Kalisera ini adalah alat sengat. Dan pedipalpus adalah alat cap. Nah, sesuai dengan namanya kalisera, berarti kalisera ini merupakan kelompok hewan yang memiliki alat sengat. Selanjutnya, alat respirasi atau pernafasan pada Selicerata ini adalah berupa paru-paru buku. Kelompok Selicerata ini tidak memiliki sayap dan jumlah kakinya itu ada 4 pasang. Nah, ini adalah salah satu contoh spesies dari Selicerata. Coba perhatikan bagiannya. Bagiannya terdiri atas cephalothoraks, kepala dan dada yang menyatu, kemudian bagian abdomen atau perut. Tadi dikatakan bahwasanya Selicerata ini memiliki 4 pasang kaki. 1, 2, 3, 4. Nah, kakinya ini kalau kita perhatikan, kakinya ini memiliki ruas-ruas atau buku-buku. Ini alasannya kenapa Selicerata ini dikelompokkan ke dalam filum Arthropoda. Nah, sementara di bagian mulutnya itu terdapat yang namanya kalisera. Kalisera ini tadi adalah alat sengat. Kemudian sepasang pedipalpus. Pedipalpus ini adalah sepasang capit. Kemudian
ada organ tambahan yang terdapat pada laba-laba, namanya adalah spinneret. Spinneret ini fungsinya adalah untuk membentuk jaringan laba-laba. Selanjutnya, Selicerata ini dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama adalah Arachnida. Arachnida ini adalah kelompok laba-laba. Jadi kalau misalnya kita diminta untuk membuat klasifikasi dari laba-laba, berarti kita harus mengurutkannya dari tingkatan yang tertinggi sampai ke yang terendah. Misalnya, kingdomnya adalah Animalia, filumnya adalah Arthropoda, subfilumnya adalah Selicerata, dan kelasnya adalah Arachnida. Kelas yang kedua itu adalah Scorpiones. Scorpiones ini adalah kelompok kalajengking. Yang ketiga itu adalah Acarina. Acarina ini adalah kelompok tungau, caplak, dan kutu. Selanjutnya kita masuk ke subfilum yang kedua, itu adalah Myriapoda. Ciri khas dari Myriapoda ini bagian tubuhnya terdiri atas kepala dan perut. Kemudian kelompok Myriapoda ini memiliki antena sepasang. Antena ini fungsinya adalah sebagai sistem indera. Kemudian memiliki sepasang mata, dan alat respirasi atau pernafasannya itu berupa sistem trakea. Kemudian kelompok Myriapoda juga tidak memiliki sayap. Nah, yang terpenting di sini, kelompok Myriapoda ini kita kenal sebagai kelompok yang memiliki jumlah kaki yang banyak, atau kita kenal dengan hewan berkaki banyak, di mana di setiap segmen tubuhnya itu terdapat sepasang kaki atau lebih. Coba perhatikan gambar ini adalah salah satu contoh dari spesies Myriapoda, yaitu kaki seribu. Kaki seribu ini memiliki bentuk tubuh yang panjang dan silindris. Kemudian tubuhnya bersegmen-segmen. Kemudian di setiap segmennya itu terdapat sepasang kaki. Nah, bagian tubuhnya terdiri atas bagian kepala dan bagian badan. Di bagian kepala itu terdapat sepasang antena. Selanjutnya, Myriapoda ini dibagi menjadi 2 kelas. Yang pertama adalah Diplopoda. Diplopoda ini dikenal sebagai keluwing atau hewan kaki seribu. Yang kedua adalah Chilopoda. Chilopoda ini dikenal sebagai kelabang atau lipan. Misalnya di sini kita diminta lagi untuk membuat klasifikasi dari kaki seribu. Berarti kita urutkan dari yang tertinggi sampai ke yang terendah. Kingdomnya adalah Animalia, filumnya adalah Arthropoda, dan subfilumnya adalah Myriapoda, dan kelasnya adalah Diplopoda. Kita masuk ke subfilum yang ketiga, itu adalah Crustacea. Nah, Crustacea ini adalah kelompok udang-udangan, di mana ciri khasnya itu bagian tubuhnya terdiri atas cephalothoraks, artinya kepala dan dada yang menyatu, bagian perut yang bersegmen-segmen. Nah, Crustacea ini memiliki 4 buah antena, sepasang antena pendek dan sepasang antena panjang atau sungut. Kemudian, kelompok Crustacea ini juga tidak memiliki sayap. Alat respirasinya itu bisa berupa insang dan permukaan tubuh. Kemudian, Crustacea ini memiliki jumlah kaki beberapa pasang, di antaranya sepasang kaliped. Kaliped ini adalah kaki capit dan maxilliped. Kemudian 4 pasang periopod itu adalah kaki jalan, dan sepasang pleiopod. Pleiopod ini adalah kaki renang yang terdapat pada setiap segmennya.
Nah, ini adalah salah satu contoh dari spesies krustasea, yaitu udang. Coba kita perhatikan di sini, bagian tubuhnya terdiri atas sefalotoraks, kepala dan dada yang bersatu, dan bagian abdomen. Nah, tadi dikatakan bahwasanya bagian abdomennya itu bersegmen-segmen. Kemudian di setiap segmennya itu terdapat yang namanya peliopod. Peliopod ini adalah kaki renang. Kemudian di sini terdapat yang namanya periopod. Periopod ini adalah kaki jalan. Nah, di bagian kepala atau di bagian sefalotoraksnya itu terdapat 2 pasang antena pendek dan 2 pasang antena panjang. Nah, masuk ke subfilum yang terakhir adalah hexapoda. Hexa itu artinya adalah 6, poda itu artinya adalah kaki. Berarti subfilum hexapoda ini adalah kelompok hewan yang memiliki kaki 6 atau jumlah kakinya 6. Ciri khasnya adalah bagian tubuhnya itu terdiri atas kaput, kepala, toraks, dan perut atau abdomen. Nah, kelompok hexapoda ini memiliki jumlah antenanya sepasang, berkaki 6 atau jumlah kakinya 3 pasang. Kemudian mengalami yang namanya molting. Molting ini proses pelepasan eksoskeleton atau rangka luar, seperti yang telah dijelaskan tadi. Kemudian yang membedakan antara hexapoda dengan kelompok yang lainnya adalah di sini. Kelompok hexapoda mengalami yang namanya metamorfosis. Ada yang mengalami metamorfosis tidak sempurna atau kita kenal dengan hemimetabola, dan metamorfosis sempurna kita kenal dengan holometabola. Selanjutnya, pengelompokan dari hexapoda ini, salah satunya kelas dari hexapoda ini yang terbesar adalah kelas Insecta. Insecta ini adalah kelompok serangga. Nah, kelas Insecta ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah Apterygota, yang kedua adalah Pterygota. Nah, pengelompokan ini berdasarkan mengalami metamorfosis atau tidak. Jadi dasar pengelompokannya berdasarkan mengalami atau tidak mengalami metamorfosis. Yang pertama, Apterygota itu memiliki ciri tidak memiliki sayap dan tidak mengalami metamorfosis. Contoh spesiesnya adalah Saccharina lepisma saccharina atau kutu buku. Nah, sementara kalau kelompok Pterygota itu cirinya memiliki sayap dan ada yang tidak memiliki sayap. Kemudian mengalami metamorfosis, baik metamorfosis sempurna ataupun tidak sempurna. Contohnya adalah capung dan cangkrik.